Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi nabiyyi ala rijali wal jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Yang lalu kita sudah membahas tentang dalil ya. Ya. Ya Bi. Dalil. Ada berapa dalil? Ada dua. Dalil ada dua macam. Ada dalil lazim alal malzum. Ada dalil asar ala wujudil muathir. Jadi dalil itu ada dua. Bersaksi tentang Allah, atau kemarin kita bahas tentang apa? Yakin ya. Yakin itu mantep, sesuai kenyataan, disertai dalil atau ilmu. Kalau mantep doang nggak cukup, harus mantep, cocok sama kenyataan, disertai bukti. Itu namanya apa? Ma'rifat atau yakin, gitu loh. Jadi orang ma'rifat harus pakai ilmu. Kalau ma'rifat nggak pakai ilmu bukan ma'rifat namanya. Lah terus kalau kita bagaimana? Nah, kita demikian, anaknya orang Islam
itu rata-rata mereka mengenal Allah hasil beritanya orang tua. Maka kalau begitu rata-rata anaknya orang Islam sudah punya dua modal. Yang pertama hatinya mantep, yang kedua yang dimantepin itu cocok sama kenyataan. Yang kurang apa? Satu, yaitu ilmu atau dalil. Maka itulah ulama membuat ilmu tauhid atau menyusun mata pelajaran ilmu tauhid, yang mana kita diwajibkan mengetahuinya. Tidak boleh kita nggak tahu ilmu ini. Wajib tiap-tiap orang Islam mengetahui ilmu tauhid, atau disebut pula dalam yang lainnya ilmu kalam atau ilmul haq atau ilmul yakin. Apa sih isinya? Ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar agama yang disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan. Nah, ini ilmu tauhid itu. Ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar agama yang disertai dengan dalil-dalil yang menguatkan. Baik itu dalilnya dalil akli menggunakan pikiran, atau dalilnya dalil syar'i menggunakan Al-Quran dan hadis. Jadi jangan terus kalau ngaji harus pakai Quran hadis aja, nggak boleh pakai dalil yang lain. Enggak. Ilmu yang kita pelajari khususnya ilmu tauhid, kita mengambil dasar pembuktian dari akal yang sehat dan juga dari berita syariat, baik itu Quran maupun hadis. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang dalil tuh. Yang pertama ada dalil yang namanya dalil athar ala mu'athir. Adanya bekas menunjukkan kepada ada yang membekasi. Contohnya apa? Contohnya apa? Basah menunjukkan adanya hujan. Itu dalil tuh. Kamu bangun tidur nggak dengar suara hujan, nggak dengar suara petir, nggak dengar suara apa-apa, tiba-tiba bangun keluar rumah basah semua, halaman basah, genteng basah, pohon basah. Pikiran kamu langsung dihantarkan, basah ini menunjukkan tadi ada hujan. Berarti basah jadi apa? Dalil. Sesuatu yang mengantarkan kita kepada memahami sesuatu yang lain, namanya apa? Dalil. Itu. Atau kamu lihat sebelah rumah kamu tiba-tiba hangus, gentengnya hangus, temboknya hangus, kusen-kusen jendelanya hangus. Pikiran kamu langsung dibawa, tadi ada kebakaran. Ya, namanya apa itu? Dalil. Dalil yang demikian disebut dalil adanya bekas menunjuk kepada ada yang membekasi atau yang membuatnya. Padang pasir, tiba-tiba ada telapak kaki, jejak telapak kaki. Orang akan tahu tadi pasti ada yang lewat. Buktinya apa? Itu ada bekasnya, bekas telapak kakinya, gitu loh. Kalau hujan ada bekasnya basah. Kalau kebakaran ada bekasnya hangus. Itu namanya dalil bekas. Adanya bekas menunjuk kepada ada yang membekasi. Nah,
akal yang waras akan bisa melihat bahwa langit dan bumi ini menjadi dalil. Namanya dalil apa? Dalil adanya bekas menunjuk kepada ada yang membekasi. Maka dikatakan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bahwa sungguhnya dalam penciptaan langit bumi, silih bergantinya siang, malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yang mau berpikir. Apa yang dipikirkan? Matahari, bumi, langit, bulan tadinya nggak ada, terus sekarang jadi ada, pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin matahari ini muncul dengan sendirinya, tidak mungkin bulan muncul dengan sendirinya, tidak mungkin bumi terhampar dengan sendirinya, tidak mungkin gunung-gunung tertancap dengan sendirinya, tidak mungkin air mengalir dengan sendirinya, tidak mungkin hujan turun dengan sendirinya. Itulah dalil yang menguatkan bagi kita orang yang berakal menemukan bahwa ini ada pencipta. Beda lagi sama orang-orang ateis. Kalau orang ateis ngomongnya apa? Tidak ada yang menciptakan. Langit bumi itu nggak ada yang bikin. Langit bumi itu ya muncul dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya mestinya begini. Kalau kita kan gampang, langit bumi itu tadinya nggak ada lalu jadi ada. Cara mengadakannya gimana? Ya kun fayakun, selesai. Allah ciptakan langsung jadi bulan, jadi matahari, selesai. Seperti Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, diciptakan langsung jadi orang, nggak pakai proses-proses kayak kita, enggak. Allah berkuasa menjadikan sesuatu secara langsung, ataupun Allah berkuasa menjadikannya melalui proses. Langit bumi diciptakan langsung jadi. Lah kalau langit bumi itu nggak diciptakan, maka pertanyaannya bagaimana cara terjadinya langit dan bumi? Gitu loh. Oh, langit bumi itu nggak ada yang bikin. Matahari, bulan, bintang itu nggak ada yang bikin. Mestinya kamu yang akal sehat bertanya, lah kalau nggak ada yang bikin tapi muncul, cara terjadinya gimana? Gitu loh mestinya mikirnya. Maka sampai sekarang orang-orang ini belum menemukan alasan yang tepat. Selalu berputar-putar, oh begini sebabnya, begini sebabnya, begini sebab. Mencari sebab terjadinya alam ini, tapi menolak adanya Tuhan sebagai pencipta. Jadi kita yang pertama meyakini bahwa langit, bumi dan segala isinya itu tadinya tidak ada terus jadi ada, lalu ada yang menciptakan. Nah, penciptanya siapa? Penciptanya namanya Tuhan. Gitu. Ya? Yang menciptakan siapa? Tuhan. Lah, pertanyaannya lah, Tuhan itu yang mana? Nah, ini yang menjadi inti yang harus difikirkan adalah Tuhan itu yang mana? Yang menciptakan langit bumi itu Tuhan yang mana? Karena di dunia ini masing-masing kelompok mengakui punya Tuhan.
Kawan-kawan kita dari yang selain agama Islam itu juga mengakui orang Buddha punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan, orang Konghucu punya Tuhan, Yahudi punya Tuhan, Nasrani punya Tuhan. Nah kalau kita mau milih yang bikin langit bumi Tuhan yang mana, emangnya perlu kita undi, masukin kotak kocok. Oh yang keluar Tuhan ini, saya ikut agama ini aja lah. Begitu kira-kira apa? Kalau bicaranya, oh saya kan diajarkan sama orang tua saya, Beb, kalau Tuhan itu Allah, maka saya menyembah Allah. Berarti kalian menyembah Allah hasil beritanya orang tua. Sementara nggak tahu yang sebenarnya itu Tuhan itu yang mana. Tapi hanya ikut saja katanya orang tua kalau Tuhan itu Allah. Ya, betul apa betul? Betul. Nah, nanti kawan-kawan kita dari agama yang lain juga ikut kata orang tuanya. Orang Hindu ikut kata orang tuanya, orang Buddha ikut kata orang tuanya, orang Kristen ikut kata orang tuanya, orang Yahudi ikut kata orang tuanya. Jadi kalau masing-masing ikut kata orang tua, ketika mereka kumpul nih, kata kamu Tuhan itu siapa? Menurut kamu siapa? Oh ini berantem. Pokoknya kata orang tua saya Allah. Buktinya mana? Nggak tahu. Nah, kata yang Konghucu, pokoknya kata orang tua saya si Anu Tuhan. Kata Yahudi, pokoknya si Anu Tuhan. Kata Kristen si Anu. Buktinya mana? Enggak tahu, pokoknya kata orang tua saya begitu. Nah, berarti ini masing-masing bertuhan tanpa ilmu pengetahuan, tanpa punya bukti, tanpa punya dalil. Masing-masing meyakini hanya melalui berita orang tuanya. Nah, di sini kita diajarkan untuk tahu mana sih Tuhan yang sebenarnya, gitu loh. Mana sih Tuhan yang berhak untuk disembah, itu yang mana? Maka diajarkan di sini caranya gimana kita menemukan Tuhan yang berhak disembah. Caranya dengan dalil yang kedua, namanya dalil lazim alal malzum. Dalil yang terikat antara satu perkara dengan perkara yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Kalau tadi api dan hangus terpisah, hujan dan basah terpisah, jejak telapak kaki dengan orang yang lewat terpisah. Namanya dalil adanya bekas menunjukkan ada yang menciptakan. Nah, kalau yang kedua ini harus pakai dalil lazim namanya. Apa itu? Sesuatu yang terkait, yang terikat dengan yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Kayak contoh begini, saya mau ke rumahnya Habib. Saya mau main ke rumahnya Habib. Sampai depan rumah saya, mobil saya nggak ada. Orang yang mau masuk ke rumah saya mengatakan Habibnya nggak ada. Buktinya apa? Tuh mobilnya aja nggak ada. Kalau mobilnya nggak ada berarti Habibnya. Ini dalil yang salah. Kenapa? Karena mobil dan saya itu bisa dipisahkan. Boleh saja saya pergi naik motor, boleh saja mobilnya dijual, boleh saja mobilnya ke bengkel, sayanya ada di rumah, gitu loh. Jadi mobil dan saya bisa nggak bisa itu untuk dalil yang mengatakan pasti
Habib ada di rumah, nggak bisa. Untuk memastikan saya ada di rumah harus pakainya dalil apa? Dalil lazim. Apa sesuatu yang terikat dengan saya yang nggak bisa dipisahkan dengan saya apa? Ya sifat-sifat diri saya, gitu mestinya. Kalau kamu masuk ke rumah saya, kamu ketok-ketok rumah saya, lalu saya keluar, kamu lihat sifat-sifat saya, maka itu pasti saya ada di rumah. Gitu loh. Namanya dalil yang sangat terikat, yang nggak bisa dipisahkan. Apa? Sifat-sifat diri saya. Gitu. Kalau selagi masih dalilnya perkara yang bisa dipisahkan, itu belum pasti. Kayak Habibnya ada di rumah, buktinya apa? Tuh ada sendalnya, sendal juga bisa dipisahkan. Oh, Habib ada di rumah, buktinya apa? Tuh ada suaranya, suara ada yang mirip. Masih bisa dipisahkan. Yang nggak bisa salah kalau kamu sudah ketemu saya langsung. Tuh Habibnya pasti di rumah, buktinya apa? Tuh kelihatan. Ya, namanya dalil lazim alal malzum, gitu loh. Jadi akal kita yang sehat hanya menemukan secara berpikir nih, pakai 2 dalil saja cukup. Bekas menunjuk ada yang membekasi, atau dalil lazim menunjuk ada yang melazimi. Tiap-tiap sifat pasti ada zatnya. Oh, tuh ada Habibnya apa? Ada kelihatan tingginya, kelihatan warna kulitnya, kelihatan senyumnya, kelihatan, pasti itu Habib. Itu namanya dalil lazim alal malzum. Lah terus yang menunjukkan kalau kepada Tuhan apa dong kalau begitu? Yang mau kita sebut Tuhan itu yang mana? Disinilah pelajarannya. Kita mau kenal dulu Tuhan itu pengertiannya apa. Coba menurut kamu Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Menurut bahasa secara umum, Tuhan itu zat yang berhak untuk disembah. Namanya Tuhan. Selain Tuhan tidak punya hak untuk disembah. Makanya kata Nabi apa? Andai diperbolehkan manusia itu menyembah manusia, sudah aku perintahkan seorang istri menyembah suaminya. Tapi kan nggak boleh. Yang berhak disembah hanya Tuhan. Jadi Tuhan itu siapa? Zat yang berhak untuk disembah. Makanya semua yang mengakui Tuhan menyembah Dia. Ada yang mengakui patung itu Tuhan, disembah. Ada yang mengatakan matahari Tuhan, disembah. Ada yang mengatakan bulan Tuhan, disembah. Masing-masing yang mengatakan dia Tuhan saya, pasti akan disembahnya. Sampai yang mengatakan duit itu Tuhan, akan disembah. Yang mengatakan jabatan ini Tuhan, akan disembah. Nah, di kitab ini Imam Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya memberikan kepada kita kriteria atau definisi atau penjelasan yang lebih konkret tentang apa itu yang disebut Tuhan. Biar kita tahu jelas yang mana sih yang sebenarnya Tuhan. Kalau hanya dimengerti dengan yang berhak disembah, masih kabur. Itu nyembah. Itu nyembah, itu nyembah. Terus yang mana yang mau saya ikuti, yang saya sembah? Masih belum jelas nih, belum sesuai dengan
kriteria yang pas. Habib Utsman memberikan kita definisi yang jelas. Apa itu Tuhan? Yang pertama yang disebut Tuhan adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang kedua, zat yang segala sesuatu yang lain semuanya membutuhkan dia. Itu namanya Tuhan. Jadi Tuhan punya dua definisi atau punya dua pengertian, dua makna yang harus kita simpan dalam hati kita, dan ini nggak boleh hilang untuk selamanya. Apa itu? Yang pertama, zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu membutuhkan dia. Itu namanya Tuhan. Dari pengertian ini nanti kamu bisa menolak bahwa selain Allah bukan Tuhan. Gitu loh. Karena yang punya kriteria ini, yang punya definisi ini, yang masuk dalam makna ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah keluar dari pengertian ketuhanan. Kita tes. Coba kita buktikan benar nggak kriteria ini. Yang nyembah matahari berarti menganggap matahari adalah Tuhan. Betul? Betul nggak? Kita tanya sekarang, apakah seluruh dunia semuanya butuh matahari? Butuh nggak? Butuh nggak semua sama matahari? Butuh. Ada nggak yang nggak butuh? Yang nggak butuh siapa sama matahari? Ada? Banyak. Apa contohnya? Kelelawar, burung hantu, kupu-kupu malam. Butuh nggak sama matahari? Kalau ada yang nggak butuh, berarti dia bukan Tuhan. Gitu loh. Karena Tuhan harus kriterianya semua butuh pada dia. Kalau hanya sebagian butuh, sebagian nggak butuh, itu masih sama kayak makhluk namanya. Yang menyembah duit, yang mengatakan duit itu Tuhan, apakah semuanya butuh sama duit? Yang nggak butuh duit siapa? Kucing nggak butuh duit. Berarti duit bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi kamu cara buktinya gampang. Lah, yang menunjukkan Allah itu Tuhan dan dibutuhkan semuanya mana? Gitu loh. Nanti kita akan tunjukkan satu persatu tentang apa? Dalil lazim namanya. Yang menunjukkan Allah itu tidak butuh segalanya. Oh, pada Allah ada sifat-sifat pada dirinya. Apa itu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi, yang menunjukkan Allah tidak butuh pada segalanya. Nah, yang menunjukkan segalanya semua butuh kepada Allah apa? Oh, dia bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan. Ini bagian dari lazim, dalil lazim yang nanti akan kita pelajari satu persatu, yang menunjukkan Allah pasti Tuhan. Gitu loh. Dan yang selain Allah bukan
Tuhan. Kok bukan Tuhan? Karena tidak ada sifat-sifat ketuhanan pada mereka. Adanya apa? Sifat-sifat makhluk. Jadi yang banyak mereka menganggap makhluk dianggap sebagai Tuhan. Lah kamu jangan begitu. Kamu harus sesuai. Yang saya pertuhankan itu Allah, maka yang saya sembah betul-betul Tuhan. Harus kamu temukan mana sih sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita mau kaji. Nanti kita lanjut setelah azan Isya insyaallah. Masuk Isya, tafadhol. صلاة القائمات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيعة وخذه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
kita teruskan sedikit. Ya, jadi mulai nyambung nggak nih? Mulai nyambung. Jadi kalau kamu nggak ngerti definisi Tuhan, ya kamu nggak bisa menentukan yang Tuhan yang mana. Paling hanya nanya, Pak, kata Bapak Tuhan yang mana? Oh ini. Kata Bapak yang mana? Yang ini. Lah buktinya mana? Oh pokoknya kata orang tua saya begitu. Sama seperti orang-orang Arab ketika Nabi datang mengajak mereka menyembah Tuhan yang Esa, menyembah Allah. Apa kata mereka? Muhammad, kami sudah punya Tuhan. Apa yang diajarkan kakek-kakek kami terdahulu, maka kami tidak akan menyembah yang kamu ajarkan. Jadi mereka menolak menyembah Allah, hanya mengikuti berita orang tuanya yang mengatakan Lata, Uzza, Manat, Hubal itu adalah Tuhan, tanpa punya bukti, tanpa punya dalil, tanpa punya ilmu. Sedangkan Nabi menunjukkan yang benar itu Tuhan Allah. Nih buktinya, ditunjukkan sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tunjukkan tuh, Allah wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah. Semua sifat-sifat ketuhanan diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita tahu bahwa selain Allah bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana taunya? Dari definisi ketuhanan atau makna ketuhanan dicocokkan dengan sifat-sifat Allah sesuai. Gitu loh. Selain Allah ketika dicocokkan nggak sesuai. Matahari nggak bersifat Tuhan, bulan nggak bersifat Tuhan, Brahmana, Siwa nggak bersifat Tuhan, Lata, Uzza nggak bersifat Tuhan, Yesus nggak bersifat Tuhan. Mana lagi? Semua yang diakui sebagai Tuhan ketika kita sesuaikan, nggak ada sifat-sifat ketuhanan pada diri mereka. Yang ada hanya sifat-sifat makhluk. Maka dari itulah kita menyembah Allah dengan ilmu pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul zat yang bersifat Tuhan, dan tidak ada lagi yang lain selain Allah yang bersifat ketuhanan. Ya, jadi mulai nyambung nih. Nah terus apa yang menunjukkan, apa yang harus kita ketahui sih dari sifat-sifat ketuhanannya Allah? Apakah setiap orang muslim wajib tahu? Iya. Apa yang diwajibkan tahu? 3 perkara. Tiap-tiap orang Islam wajib tahu 3 perkara dari sifat-sifat ketuhanan. Apa itu? Mengetahui sifat yang wajib bagi Allah, tahu yang mustahil bagi Allah, dan tahu yang jaiz bagi Allah. Maka ini kewajiban tiap-tiap orang Islam mengetahui 3 sifat Allah, 3 macam yang berhak untuk kita ketahui. Begitupun mengetahui hak-haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib tahu sifat yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, dan yang jaiz bagi para nabi. Sehingga kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi, bukan ikut-ikutan. Kamu kok tahu Nabi Muhammad itu Nabi dari mana sih? Oh kata bapak saya dia Nabi ya. Tapi setelah belajar ilmu ini, kamu nanti akan tahu, oh ternyata memang betul Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan ternyata memang betul Allah itu Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi.
Makanya orang tua kita itu nggak sembarangan, dari dulu ngajarin kita wujud kita bako mukhalafatul lil hawadisi sampai selesai. Itu bukan sembarang, itu pedoman, prinsip mengenal tentang ketuhanan, bukan hanya apal-apalan anak kecil saja, bukan. Kapan bermanfaatnya hafalan itu? Sekarang. Setelah kamu dewasa, akal kamu waras, akal kamu bisa berpikir, maka sekarang yang kamu hafalkan dulu wujud kita bako, kamu mulai tahu maknanya. Oh, ternyata ini toh prinsip ketuhanan, yang mana saya menyembah Allah dengan prinsip ini. Dan saya menolak yang lain itu bukan Tuhan juga dengan prinsip ini. Bukan sembarangan nolak. Pokoknya saya nggak mau ngakuin kalau Tuhan kamu itu Tuhan. Nolaknya itu pakai ilmu gitu. Menerima Allah sebagai Tuhan juga pakai ilmu, bukan pakai hawa nafsu atau bukan atas maunya sendiri atau atas kesepakatan orang banyak, bukan, tapi pakai ilmu, namanya ilmu tauhid. Maka wajib tiap-tiap orang Islam belajar ilmu ini. Sampai dikatakan bahwa pertama yang diwajibkan kepada setiap anaknya orang Islam adalah mengenal sifat-sifat Allah dengan yakin. Agar di hatinya nggak ada gonjang-ganjing dalam ibadah, di hatinya nggak ada keraguan dalam ibadah. Walaupun datang sono datang sini ajakan, kita tetap pada prinsip kita. Allah Tuhan semesta alam, Allah zat yang berhak untuk disembah. Ini yang namanya lazim. Jadi ada dua macam dalil. Dalil asar rupanya langit bumi, dan dalil lazim rupanya apa? Sifat-sifat Allah. Gitu loh. Kalau ada telapak bekas jejak itu diketahui, oh ini ada jejak nih, tadi ada yang lewat. Yang lewat siapa? Oh yang lewat itu sapi umpamanya. Yang lewat siapa? Sapi. Kalau begitu ayo kita cari yang sapi yang mana. Caranya untuk tahu ini sapi atau bukan sapi gimana caranya? Ya? Caranya gimana? Iya, ini telapaknya sapi. Terus saya mau tahu ini sapi atau bukan sapi. Caranya bagaimana? Kenal dulu sifatnya sapi. Kalau nggak kenal sifat sapi, nanti kucing dikira sapi, nanti onta dikira sapi, nanti kambing dikira sapi, gitu loh. Ini telapak kakinya siapa? Ini tadi yang lewat Ustadz Ibrahim yang lewat nih. Wah lewat. Cari Ustadz Ibrahim yang mana? Caranya nyari gimana? Ya kenal dulu sifatnya Ustadz Ibrahim. Kalau nggak kenal, ntar Pak Joko dikira Ustadz Ibrahim, ntar Pak Udin dikira Ustadz Ibrahim. Hanya gara-gara nggak kenal mana sifatnya Ustadz Ibrahim, gitu loh. Langit bumi ini dibikin sama siapa? Tuhan. Lah sifatnya Tuhan kayak apa? Itu yang kamu harus tahu. Oh sifatnya Tuhan ya berarti harus wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, wajibul mukhalafah, sampai wajib mutakal. Lah, yang punya sifat ini siapa? Hanya Allah. Setelah dicari,
Ternyata yang lain gak ada yang punya sifat ini. Sifat ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang kita pertuhankan. Selain Allah bukan Tuhan. Kamu gak ngerti ilmu ini, maka seumur hidup hati kita akan rawan dalam keraguan. Hati kita akan mudah gonjang ganjing. Hati kita akan mudah lemah dan menurun imannya. Tapi dengan ilmu ini kamu menguat hatinya, gak akan gonjang ganjing, gak akan dihantui oleh keraguan-raguan, gak akan kena yuwaswisu fi sudurin. Akan kokoh iman kita, akan kuat iman kita, hingga harapan kita selamat iman ini sampai nanti akhir hayat kita bisa mati dalam keadaan membawa imannya dibawa hingga mati dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Mudah-mudahan ini jadi jalannya kita mendapat kebaikan dari Allah, jalannya kita ma'rifat kepada Allah, dan jalannya kita menjadi orang-orang yang bisa menuai atau menuntun jalan yang ditempuh Habib Husin bin Abu Bakar Idrus hingga menjadi walinya Allah, menjadi al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah dengan modal ngaji ilmu tauhid hingga bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا ذرنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حب واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عداد طعس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.